Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ar-Rahman, NIM 1814040023 dari Tadris Matematika 2018A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan masalah transportasi tidak seimbang, yang mana permintaan lebih besar dari penawaran. Baiklah, di sini kita mempunyai permasalahan dengan sumber yaitu pabrik Banten, pabrik Depok, pabrik Bekasi, dengan tujuan gudang Jakarta, gudang Padang, gudang Bandung, dan gudang Medan. Dengan kapasitas pabrik Banten 60, kapasitas pabrik Depok 45, dan kapasitas pabrik Bekasi 60. Sedangkan kebutuhan gudang Jakarta 70, kebutuhan gudang Padang 25, kebutuhan gudang Bandung 40, dan kebutuhan gudang Medan 35. Dengan biaya dari Banten ke Jakarta 5, dari Banten ke Padang 8, dari Banten ke Bandung 0, dari Banten ke Medan 2. Sedangkan dari Depok ke Jakarta 10, dari Depok ke Padang 4, dari Depok ke Bandung 1, dan dari Depok ke Medan 7. Sedangkan dari Bekasi ke Jakarta 9, Bekasi ke Padang 11, Bekasi ke Bandung 3, dan Bekasi ke Medan 6. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung total permintaan dan penawaran. Di sini total permintaan yaitu 70 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 35 yaitu 170. Sedangkan untuk kapasitas pabrik yaitu 60 ditambah 45 ditambah 60 yaitu 165. Di sini permintaan tidak sama dengan penawaran. Maka kita tambahkan kolom bayangan untuk permintaan kecil dari penawaran, dan kita tambahkan baris bayangan untuk permintaan lebih besar dari penawaran. Untuk kasus di atas, karena permintaan lebih besar dari penawaran, maka kita akan menambahkan kolom bayangan. Di sini kita menambahkan pabrik bayangan pada baris keempat. Maka untuk mencari penawaran pada baris keempat ini yaitu 170, total kebutuhan gudang yang tadi dikurang penawaran gudang yang tadi yaitu 165. Maka kita peroleh penawarannya 5. Maka kita masukkan ke dalam tabel, yaitu penawarannya 5. Dan untuk biayanya kita masukkan untuk pabrik bayangan ini semuanya 0. Sehingga jika kita totalkan permintaan dan penawaran yaitu sama-sama 170. Setelah kita dapatkan permintaan sama dengan penawaran, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari solusi awal. Di sini saya menggunakan metode Vogel. Metode ini kita akan mencari penalti yang diperoleh dengan mengurangkan elemen ongkos terkecil dari yang kedua terkecil pada setiap baris dan kolom. Untuk baris pertama, yaitu kita peroleh 2 dikurang 0 sama dengan 2. Untuk baris kedua, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk baris ketiga, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Untuk baris keempat, 0 dikurang 0
sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pada kolom pertama, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Pada kolom kedua, 4 dikurang 0 sama dengan 4. Pada kolom ketiga, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Pada kolom keempat, yaitu 2 dikurang 0 sama dengan 2. Maka di sini kita lihat nilai dari penalti yang terbesar, yaitu 5. Maka kita pilih kolom pertama. Kemudian kita lihat ongkos yang terkecil, yaitu 0. Maka kita perhatikan penawaran dan permintaan. Penawarannya 5 sedangkan permintaannya 70. Berarti kita isikan 5. Sehingga penawarannya menjadi 0. Dan untuk kotak kosong pada baris keempat ini tidak bisa kita isikan lagi karena sudah terpenuhi. Dan untuk permintaannya tersisa 65. Kemudian kita lanjutkan penalti tahap kedua. Untuk baris pertama, yaitu 2 dikurang 0 sama dengan 2. Baris kedua, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Baris ketiga, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Baris keempat sudah terpenuhi. Kemudian kolom pertama, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kolom kedua, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Dan kolom ketiga, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kolom keempat, yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kita lihat penalti terbesarnya yaitu 4. Karena ada 3 buah, maka kita lihat ongkos terkecil dari ketiganya. Maka kita peroleh kolom yang keempat dengan ongkos terkecil yaitu 2. Kita lihat penawaran dan permintaannya. Penawarannya 60 sedangkan permintaannya 35. Berarti di sini kita bisa mengisi 35. Maka sisa dari penawarannya yaitu 25. Dan untuk permintaannya habis. Dan kolom kosong lainnya tidak bisa kita isi karena sudah terpenuhi. Kita lanjut kepada penalti tahap ketiga. Untuk baris pertama, 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk baris kedua, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk baris ketiga, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Untuk baris keempat sudah terpenuhi. Untuk kolom pertama, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Kolom kedua, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kolom ketiga, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Kolom keempat sudah terpenuhi. Nilai terbesar penaltinya yaitu 6 pada baris ketiga. Maka kita alokasikan pada baris ketiga ini. Kita lihat nilai terkecilnya yaitu 3. Maka kita perhatikan penawarannya 60 sedangkan permintaannya 40. Maka kita bisa mengisinya dengan 40. Sisa penawarannya yaitu 20 sedangkan permintaannya sudah terpenuhi. Kotak kosong pada kolom ketiga ini tidak bisa lagi kita isi karena sudah terpenuhi. Kita lanjutkan penalti tahap keempat, yaitu untuk baris pertama 8 dikurang 5 sama dengan 3. Baris kedua 10 dikurang 4 sama dengan 6. Baris ketiga yaitu 11 dikurang 9 sama dengan 2.
baris keempat sudah terpenuhi. Untuk kolom pertama, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Untuk kolom kedua, 8 dikurang 4 sama dengan 4. Untuk kolom ketiga sudah terpenuhi, kolom 4 juga sudah terpenuhi. Maka nilai penalti terbesarnya yaitu 6 pada baris kedua. Maka kita alokasikan untuk nilai terkecilnya yaitu 4. Maka kita perhatikan penawaran dan permintaannya. Penawarannya 45, sedangkan permintaannya 25, berarti kita isikan 25. Jadi permintaannya sudah habis, sedangkan penawarannya sisa 20. Jadi kolom kedua ini tidak bisa lagi kita isi yang kosongnya karena sudah terpenuhi. Karena tidak ada pilihan lain, maka sisanya kita masukkan ke kotak kosong yang sesuai. Pada kolom pertama, baris pertama kita isikan 25. Maka penawarannya habis, sedangkan permintaannya sisa 40. Kita isi kotak kosong yang kedua, berarti permintaannya 40, penawarannya 20. Maka kita isikan 20 sehingga penawarannya habis, permintaannya sisa 20. Kemudian tinggal satu kotak kosong, maka penawarannya 20, permintaannya juga 20. Maka kita isikan 20. Sehingga permintaannya sudah terpenuhi, penawarannya juga sudah terpenuhi. Maka inilah solusi awal dari permasalahan tadi. Setelah kita dapatkan solusi awal, maka langkah selanjutnya kita optimalkan. Di sini saya menggunakan metode modifikasi distribusi atau MODI. Langkah pertama, kita menambahkan baris VJ dan kolom UI. Untuk gudang Jakarta kita misalkan VP, gudang Padang kita misalkan Vicky, gudang Bandung kita misalkan VR, dan gudang Medan kita misalkan VS. Sedangkan pabrik Banten kita misalkan UA, pabrik Depok UB, pabrik Bekasi UC, dan pabrik Bayangan UD. Kemudian kita akan mencari nilai dari UI tersebut dan juga VJ dengan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. CIJ ini yaitu ongkos dari masing-masing kolom. Untuk mencari nilai UI dan VJ, kita mulai dengan kotak yang berisi. Yang pertama kita misalkan UA sama dengan 0. Kotak berisi yang pertama yaitu AP. AP ini diperoleh dari UA ditambah VP. UA ditambah VP sama dengan 5. UA-nya 0 ditambah VP sama dengan 5, berarti VP sama dengan 5. Kotak berisi yang kedua yaitu AS. AS sama dengan UA ditambah VS sama dengan 2. UA-nya 0 ditambah VS sama dengan 2. Berarti VS sama dengan 2. Kotak berisi selanjutnya yaitu BP. BP sama dengan UB ditambah VP sama dengan 10. UB ditambah VP-nya 5 sama dengan 10. Berarti UB sama dengan 5. Kotak berisi selanjutnya yaitu BQ. BQ sama dengan UB ditambah VQ. Nilainya 4. Berarti UB-nya 5 ditambah VQ sama dengan 4. Berarti VQ sama dengan negatif 1. Kotak berisi selanjutnya yaitu CP. CP sama dengan UC ditambah VP sama dengan 9. UC ditambah VP-nya 5 sama dengan 9. Berarti UC sama dengan 4.
Kemudian CR. CR berarti UC tambah VR sama dengan 3. UC-nya 4 ditambah VR sama dengan 3. Berarti VR sama dengan negatif 1. Kotak berisi selanjutnya yaitu DP. DP sama dengan UD tambah VP sama dengan 0. UD tambah VP-nya 5 sama dengan 0. Berarti UD sama dengan negatif 5. Setelah kita peroleh nilai UI dan VJ, maka kita masukkan ke dalam tabel. UA sama dengan 0, UB sama dengan 5, UC sama dengan 4, UD sama dengan negatif 5. Sedangkan VP sama dengan 5, VQ sama dengan negatif 1, VR sama dengan negatif 1, dan VS sama dengan 2. Setelah kita peroleh nilai UI dan VJ, maka selanjutnya kita akan mencari nilai KIJ. Dengan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. KIJ ini merupakan kotak kosong dari tabel. Kotak kosong pertama yaitu AKI. AKI sama dengan 8 dikurang 0 dikurang negatif 1 sama dengan 9. Kemudian AR. AR sama dengan 0 dikurang 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Kemudian kotak kosong selanjutnya yaitu BR. BR yaitu 1 dikurang 5 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 3. Kotak kosong selanjutnya yaitu BS. 7 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 0. Kotak kosong selanjutnya yaitu CQ. CQ sama dengan 11 dikurang 4 dikurang negatif 1 sama dengan 8. Kotak kosong selanjutnya yaitu CS. CS sama dengan 6 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 0. Kotak kosong selanjutnya yaitu DQ. DQ sama dengan 0 dikurang negatif 5 dikurang negatif 1 sama dengan 6. Selanjutnya DR. DR yaitu 0 dikurang negatif 5 dikurang negatif 1 sama dengan 6. Kotak kosong terakhir yaitu DS, yaitu 0 dikurang negatif 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita lihat dari nilai KIJ yang terkecil yaitu pada kotak BR diperoleh negatif 3. Maka kita lakukan langkah stepping stone pada kotak BR. Kita mulai dari kolom BR ke kotak BP, kemudian ke kotak CP, kemudian ke kotak CR, dan kembali ke BR dengan tanda positif, negatif, negatif. Maka di sana nilai terkecil yaitu negatif 20. Maka pada kolom BP kita kurangkan 20, berarti sisanya 0. Kemudian pada kolom CP kita tambahkan 20, berarti jadi 40. Kemudian pada kolom BR kan 0, berarti kita tambah 20, berarti 20. Kemudian pada kotak CR kita kurangkan 20, berarti sisa 20. Setelah itu kita mencari nilai UI dan VJ kembali dengan rumus CIJ sama dengan UI tambah VJ. Kita mulai dari kotak berisi yang pertama yaitu AP. AP sama dengan UA tambah VP sama dengan 5. UA-nya 0 ditambah VP sama dengan 5, berarti VP sama dengan 5. Kemudian kotak berisi selanjutnya yaitu AS. AS sama dengan UA ditambah VS.
sama dengan 2. UA-nya 0 ditambah VS sama dengan 2. Berarti VS sama dengan 2. Kemudian CP. CP sama dengan UC tambah VP. Sama dengan 9. UC tambah VP-nya 5 sama dengan 9. Berarti UC sama dengan 4. Kemudian CR. CR sama dengan UC tambah VR sama dengan 3. UC-nya 4 tambah VR sama dengan 3. Berarti VR sama dengan negatif 1. Kemudian BR. BR sama dengan UB tambah VR sama dengan 1. UB tambah VR-nya negatif 1 sama dengan 1. UB berarti 2. Kemudian BQ. BQ sama dengan UB tambah VQ sama dengan 4. UB-nya 2 ditambah VQ sama dengan 4. Berarti VQ sama dengan 2. Kemudian kotak berisi selanjutnya yaitu DP. DP sama dengan UD ditambah VP sama dengan 0. UD tambah VP-nya 5 sama dengan 0. Jadi UD sama dengan negatif 5. Setelah itu kita masukkan nilai UI dan VJ ke dalam tabel. UA sama dengan 0, UB sama dengan 2, UC sama dengan 4, dan UD sama dengan negatif 5. Kemudian VP sama dengan 5, VQ sama dengan 2, VR sama dengan negatif 1, dan VS sama dengan 2. Setelah itu, kita cari nilai KIJ dengan rumus CIJ tambah UI tambah VJ. Di sini kita memulai dengan kotak kosong, yaitu AKI. AKI sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian kotak kosong selanjutnya yaitu AR. Diperoleh 0 dikurang 0 dikurang negatif 1. Maka hasilnya 1. Kotak kosong selanjutnya yaitu BP. BP sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 3. Kotak kosong selanjutnya yaitu BS. BS sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya CQ. 11 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 5. Selanjutnya CS. 6 dikurang 4 dikurang 2 sama dengan 0. Kotak kosong selanjutnya yaitu DQ. 0 dikurang negatif 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kotak kosong selanjutnya yaitu DR. 0 dikurang negatif 5 dikurang negatif 1 sama dengan 6. 0 dikurang negatif 5 dikurang 2 sama dengan 3. Maka kita peroleh nilai KIJ. Hasil semuanya positif. Karena KIJ sudah positif semua, maka tabel tersebut adalah solusi akhirnya. Sehingga solusi akhir yaitu 25 dikali 5 ditambah 35 dikali 2 ditambah 25 dikali 4 ditambah 20 dikali 1 ditambah 40 dikali 9 ditambah 20 dikali 3 ditambah 5 kali 0 sama dengan 125 ditambah 70 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 360 ditambah 60 ditambah 0 sama dengan 735. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, silakan dicobakan sendiri di kertasnya masing-masing. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.